ini bukan dimulai tanggal 7 Oktober yang lalu. Peperangan kali ini sudah dimulai sejak 75 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini, betapapun lemahnya, betapapun ditindasnya, betapapun diblokadenya saudara-saudara kita di Palestina, sampai hari ini saudara kita belum pernah mengibarkan bendera putih untuk menyerah kepada penindasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara rahimakumullah, ketika negara kita baru memproklamirkan kemerdekaannya, bahkan ketika baru dibentuk PPKI, Imam Besar Palestina Syekh Amin Al-Husaini, pada waktu itu Palestina berada di bawah mandat Britania Raya atau Inggris, jadi belum merdeka juga. Beliau sudah mencanangkan dan mengkampanyekan upaya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dalam waktu beberapa hari kemudian ada seorang konglomerat Palestina namanya Syekh Muhammad Toha. Beliau termasuk orang paling kaya di sana, menyerahkan seluruh hartanya kepada bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Sehingga dengan dana beliau dibelilah senjata-senjata untuk melawan Belanda, dan dibiayai delegasi yang berkeliling dunia, terutama di negeri-negeri Timur Tengah, untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya 4 negara Timur Tengah yang sudah merdeka waktu itu adalah negara-negara pertama yang mengakui Indonesia setelah Indonesia 2 tahun memproklamirkan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Pada saat itu, bahkan sampai sekitar tahun 50-an, tidak satupun negeri-negeri penjajah yang hari ini menyokong keberadaan Israel mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka masih mengakui Indonesia adalah wilayah Belanda sebagai Netherlands India. Sehingga ketika tahun 60-an di PBB delegasi Israel menemui Bung Karno sebagai Presiden Indonesia, menanyakan kemungkinan Indonesia mengakui kemerdekaan Israel, Bung Karno dengan tegas menyatakan, selama Palestina belum merdeka, tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengakui keberadaan Israel di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara rahimakumullah, tahun 2012 yang lalu pernah datang seorang syekh dari Gaza, Palestina. Beliau namanya Syekh Adnan Rantisi. Beliau adalah adik dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi rahimahullah, yaitu pimpinan Hamas kedua setelah pendirinya dibom oleh Israel, Syekh Ahmad Yasin. Dan Syekh Abdul Aziz Rantisi, beliau hanya sempat memimpin Hamas selama 1 bulan, dan kemudian dibom juga oleh Israel. Adik kandung beliau pernah tinggal di Purwokerto tahun 12, berkunjung kemari kurang lebih 4 hari lamanya.
Beliau menyatakan bahwa Palestina adalah negeri warisan milik seluruh kaum muslimin. Palestina adalah titipan Allah kepada kita semua, dan Palestina adalah barometer keimanan kaum muslimin dunia. Kenapa dikatakan sebagai barometer keimanan kita? Karena sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini sudah 27 kali Palestina berpindah tangan dari kaum muslimin kepada kufar, kembali lagi kepada kaum muslimin, kembali lagi kepada kufar. Hari ini Palestina dipegang siapa? Islam apa kafir? Artinya yang ke-27 kalinya lepas dari tangan kita. Kapan Palestina kembali kepada kita? Kata beliau, kalau keimanan kaum muslimin dunia sudah cukup tinggi. Ketika keimanan kaum muslimin rendah, Palestina lepas dari kita. Ketika keimanan kita meningkat, Palestina dikembalikan Allah kepada kita. Kalau hari ini Palestina lepas dari kita, berarti keimanan kita rendah apa tinggi? Keimanan kita rendah apa tinggi? Oleh karenanya, Syekh Adnan Rantisi yang insya Allah sedang diusahakan bisa kita hubungi, mudah-mudahan beliau bisa menyambut. Wah, ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sebentar ya. Ini kebetulan beliau yang sedang saya ceritakan bisa dihubungi. 2 tahun lamanya saya nggak bisa menghubungi beliau. 2 hari yang lalu saya bisa menghubungi beliau. Dan kebetulan rumah beliau sudah dibom oleh Israel. Ya. Saya lanjutkan saja ya. Beliau menyatakan, kalau kita semua ingin Palestina kembali kepada kita, kembali ke pangkuan kita, tingkatkan keimanan kaum muslimin di seluruh dunia. Tingkatkan keimanan kaum muslimin di Indonesia, di mana saja, sebagaimana Gaza kembali kepada pangkuan warga Palestina, bukan dengan senjata. Sejak tahun 67 Gaza dijajah Israel dengan segala penderitaannya. Sejak tahun 87 dimulai revolusi kembali kepada Al-Quran. Seperti kita revolusi kepada Al-Quran, revolusilah belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah dimulai di sini. Di Palestina dilakukan seperti itu, di Gaza dilakukan seperti itu, sehingga semua orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mencoba mengamalkan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, meningkat keimanannya. Tahun 2005 Israel tidak tahan tinggal di Gaza. Ayo. Nyambung ya. Ya, mudah-mudahan bisa nyambung ya. Assalamualaikum. Ini suara beliau langsung dari Gaza saat ini. Allahu Akbar. Hilang lagi. Sebentar lagi disambungkan ke sound system ya.
Hah? Sama saya. Syekh Adnan, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ada. كيف الغازة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله والنصر قادم لا محالة. Alhamdulillah katanya dia dalam keadaan baik. Tafadhal. Allahumma sayyiban nafi'an. Oke, kayaknya susah ya, susah nyambungnya. Jadi yang paling penting kata beliau, kita tidak perlu berjihad ke Palestina. Bahkan Gaza saja sudah kelebihan mujahidin kata beliau. Allahu Akbar. Tidak kurang mujahidin untuk menghadapi Israel. Tetapi yang lebih penting dari itu semua, memang kami kekurangan harta, kami kekurangan senjata, tetapi insya Allah kami tidak kekurangan iman. Kami tidak kekurangan semangat untuk berjuang lillahi kalimatillah, untuk mengalahkan kaum yang zalim, mengalahkan Israel. Dan alhamdulillah sejak berapa hari yang lalu kita menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza sanggup menghadapi Israel walaupun dengan korban yang begitu besar, semua dengan semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an, dunia menjadi kecil. Kembali kepada Al-Qur'an, kemerdekaan menjadi hak semua bangsa. Betapa seperti apa mujahidin Palestina ketika menawan orang-orang Israel, mereka menerapkan akhlak sebagaimana akhlak Islam dalam menawan. Ya. Coba. Ya. Jadi kita melihat terima kasih kepada saudara-saudara kita di sana yang telah mewakili kita untuk berjuang melawan kezaliman, menegakkan yang hak di negerinya, menegakkan yang hak di tempatnya, menegakkan kebenaran di tempatnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal dan perjuangan mereka semua, dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita, menjadikan kita bisa menolong mereka dengan keimanan kita, dengan semangat kita menegakkan kebaikan dan kebenaran di negeri kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menolong mereka semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.